Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan suatu proses perubahan bentuk pada suatu bidang geometri yang meliputi posisi atau letak, besar, dan bentuknya sendiri. Jenis-jenis transformasi geometri meliputi: pertama, translasi; kedua, refleksi; ketiga, rotasi; keempat, dilatasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah transit tidak mengubah bentuk objek. Garis arah translasi. Garis translasi terdiri dari arah pergerakan horizontal, yaitu kanan, positif, kiri, negatif, vertikal, atas, positif, bawah, negatif. Garis arah translasi dapat pula dinyatakan dalam bentuk matriks A-B. Nilai A menyatakan komponen horizontal dan B komponen vertikal. Translasi di samping dapat dituliskan sebagai 74. Garis arah translasi untuk mencari bayangan segitiga ABC oleh translasi tersebut, maka A 5, 7 tambah 7, 4 sama dengan 12, 11. Nah, kok bisa jawabannya 12, 11? Karena 5 tambah 7 yaitu 12, 7 tambah 4 itu 11, dan seterusnya. Formula translasi yaitu bayangan titik A, X, Y oleh translasi A, B adalah A dalam kurung buka tutup X tambah A, Y tambah B, seperti gambar tersebut. Yang kedua yaitu tentang refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar mencermin yang dimaksud berupa garis refleksi, seperti gambar tersebut. Sifat-sifat refleksi. Sifat cermin datar adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Refleksi terhadap sebuah titik. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya adalah pada gambar pinhole. Bayangan objek akan terbalik dan berputar. Macam-macam refleksi. Refleksi terhadap sumbu X titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A, X, negatif Y. Refleksi terhadap sumbu Y titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A, negatif X, Y. Refleksi terhadap titik asal titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah A, negatif X, negatif Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan, maksudnya Y sama dengan X titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A, Y, X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A, negatif Y, negatif X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A, X, 2K, negatif Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan K titik A, X, Y. Jika direfleksikan terhadap garis A, maksudnya X sama dengan K, maka bayangannya adalah A, 2K, negatif X, Y. Selanjutnya yang keempat, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Arah rotasi yang berlawanan dengan jarum jam bernilai positif. Sebaliknya, arah rotasi yang searah jarum jam bernilai negatif.
Contoh rotasi. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Titik A, X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah A, buka tutup, kurung, negatif Y, X. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Titik X, A, X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah A, Y, negatif X. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Titik A, X, Y jika dirotasi terhadap titik asal 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah A, negatif X, negatif Y. Selanjutnya yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi adalah perubahan yang berkaitan dengan ukuran objek dengan faktor skala tertentu, mengacu terhadap sebuah titik yang disebut titik pusat dilatasi. Faktor skala dilatasi. Faktor skala dilatasi ditentukan oleh panjang jarak titik pusat ke objek PA terhadap panjang titik pusat ke bayangan PA. Pada contoh, di samping berlaku PA sama dengan 2 PA, sehingga faktor skalanya adalah 2. Formula dilatasi. Bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi dengan pusat P, A, B, dan faktor skala K adalah A, K dalam kurung X negatif A dalam kurung ditambah A, K dalam kurung Y kurang B ditambah B, buka tutup kurung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal. Pertama yaitu translasi, pergeseran. Jika di titik B, X, Y ditranslasikan dengan T, HP, maka dapat dihitung dengan contoh soal. Bayangan dari titik A 4 itu X, 5 itu Y oleh translasi T, negatif 3, 2, negatif 3 itu A, 2 itu B adalah jawaban A dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Nah, X itu kan tadi kan 4, nah yang di T itu A itu negatif 3 dimasukkan, Y nya itu kan 5. Nah, kalau yang di T itu B itu 2. Nah, jadi 4 tambah negatif 3 yaitu 1, 5 tambah 2 itu 7. Jadi jawabannya 1,7. Yaitu contoh soal rotasi perputarannya. Contoh soalnya tuh sebagai berikut. Dinotasikan dengan R dalam kurung P, X di mana P pusat. Nah, arah putaran searah jarum jam, sudut negatif. Sin negatif X sama dengan negatif sin X. Cos negatif X sama dengan cos X. Nah, arah putaran berlawanan arah jarum jam, sudut positif. Rotasi pusat 0,0 yaitu seperti berikut ini, dan rotasi pusat A, B seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh soal tentang refleksi pencerminan, yaitu sebagai berikut ini. Tolong dipahami dengan seksama dan dibaca dengan teliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang dilatasi. Nah, contoh soalnya yaitu, tapi sebelumnya menjelaskan contoh soal, kita akan menjelaskan tentang rumus-rumusnya. Nah, rumus pertama itu pusat 0,0 A, X, Y dengan faktor skala K, A, K kali X, K kali Y. Nah, selanjutnya pusat A, B. Nah, A, X, Y, A-nya itu K kali X kurangi A tambah B, K kali Y kurangi B tambah B. Nah, contoh soal selanjutnya itu contoh soalnya. Maaf ya bertele-tele. Nah, selanjutnya contoh soalnya itu tentukan bayangan titik
D, X-nya itu 6, Y-nya itu 5. Yang didilatasi dengan faktor skala 4. Skalanya itu 4. Berpusat pada 2,1. Jawabannya D, 6,5. D sama dengan kita pakai rumus yang A, B ya. Nah, semua dimasukkan ke rumus itu. Jadi jawabannya yaitu 18,17. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi ini bisa berguna dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.